Bab 129. Setelah menilai semua, Frankly dapat mengambil Jrek Joachim dengan mudah. Namun, membawanya menuju perbatasan bukan hal yang mudah. Jarak kediaman Joachim ke garis perbatasan lebih dari 15 km. Dengan banyak penjagaan sepanjang jalan menjadi sangat sulit baginya. Jalan terbaik melalui gurun. Dengan risiko, jika diketahui, maka tidak ada tempat untuk melarikan diri, apalagi menyembunyikan diri. Tuan, jika hanya membawa Jrek Joachim keluar perbatasan, serahkan pada kami, kata pelayan yang mengemudikan kendaraan. Frankly pun memalingkan wajahnya dengan penuh tanya. Dari tatapan Frankly, pelayan tahu ada pertanyaan dari sorot mata yang tajam itu. Ia pun berkata lagi, "Tuan, istri-istri kami keluar masuk perbatasan untuk membeli keperluan kedai kami dari petani. Di luar garis batas dan sisanya dijual di pasar sayur," jelasnya. Frankly tersenyum senang, lalu menanggapi ide pelayan tadi. "Sedikit masalah, kita tidak bisa menahan Joachim sampai pagi," kata Frankly. Si pelayan kembali tersenyum sembari menjawab, "Tuan, istri-istri kami keluar jam 2 pagi. Jadi, saya pikir semua bisa diatur malam ini. Kita menggunakan 2 mobil untuk berbelanja sayur." Sekarang Frankly tertawa. Lalu ia berkata, "Haha, turunkan aku di sini. Engkau atur semua dan kembali ke sini 1 jam." Pelayan pun mengangguk, memberhentikan mobilnya, lalu berkata, "Tuan, hati-hati. 1 jam lagi saya sudah berada di sini." Frankly pun turun dari mobil, lalu berjalan menuju samping tembok tinggi 5 meter yang mengelilingi kediaman Jrek Joachim. Di kegelapan malam, Frankly melompat ke pohon yang tumbuh beberapa meter dari tembok. Dengan mengenjot ujung kakinya, ia menjadikan pohon sebagai perantara untuk melompati tembok. Hanya beberapa detik, ia sudah berada di taman belakang kediaman Jrek Joachim. Dari tempatnya berdiri, Frankly melihat ke rumah besar yang diterangi lampu. Di sana, tidak tampak ada orang yang mendiaminya. Dengan sedikit mengendap-endap, Frankly mendekati tembok rumah. Dengan pendengaran yang tajam, ia bisa menghitung ada gerakan orang di dalam rumah. Dengan menempelkan tangannya ke dinding tembok, sembari mengerahkan energi dari dalam tubuhnya, sehingga telapak tangan seperti menempel di tembok. Perlahan, ia merayap naik seperti cicak. Di balkon lantai 2, ia berdiri, mencoba mendengar lagi di mana posisi 2 orang tadi yang bergerak berjalan-jalan di dalam rumah. Frankly pun mencoba membuka pintu dengan sedikit dorongan. Pintu pun terbuka tanpa mengeluarkan suara. Ruangan itu gelap, namun dari dalam ruangan itu dia dapat dengan jelas mendengar pembicaraan 2 orang itu. 2 orang yang berbicara dalam bahasa asing yang tidak dapat dimengerti oleh Frankly. Jadi, ia hanya bisa menebak mereka, yaitu Joachim dan ajudannya. Dengan pelan-pelan, ia membuka pintu ruangan, sembari mengintip keluar. Dengan sudut mata Frankly, dapat melihat 2 orang duduk berbincang sambil meminum minuman khas negeri mereka. Setelah memastikan hanya mereka berdua yang berada di rumah itu, Frankly pun membuka pintu, sembari berjalan menuju ke tempat mereka duduk. Dengan langkah cepat, Frankly tanpa mengeluarkan suara, ia pun sudah tiba, dan dengan kecepatan yang luar biasa, ia sudah memukul pecah kepala ajudan. Jrek Joachim pun terkejut, langsung berdiri mundur 3 langkah, sembari mengeluarkan pistol kecil dari sakunya. Pistol kecil yang tidak pernah terpisah dari dirinya itu sudah mengacung ke arah Frankly yang berdiri sambil tersenyum. "Tuan Joachim, akhirnya kita bertemu," sapa Frankly dalam bahasa asing yang fasih.
Joachim yang terkejut menjawab dengan bertanya pada Frankly, "Siapa kamu?" Frankly pun tertawa kecil, lalu balik bertanya, Bukankah kalian selalu mencari cara untuk membunuhku?" Drake Joachim berpikir, membuka matanya lebar-lebar, memandang Frankly dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dengan penuh keraguan, ia kembali bertanya, "Apakah engkau raja para dewa perang itu?" Frankly pun tertawa sembari mengambil botol minuman dari meja, lalu meminumnya dengan tenang walau moncong pistol mengarah padanya. "Pistol kecil itu tidak ada gunanya ditodongkan ke arahku. Jika engkau mau menembak 3 peluru itu, tembaklah selagi masih ada waktu," kata Frankly. Drake Joachim menilai dengan jarak yang hanya 2 meter, tembakannya tidak akan meleset. Namun, dia ragu jika benar orang muda yang ada di hadapannya adalah raja dari para dewa perang, maka jarak ini tidak menguntungkan untuknya. Dengan satu gerakan menghindar dari Frankly, maka semuanya akan sia-sia. Ia menahan emosinya, menunggu kesempatan Frankly lengah untuk menarik pelatuknya. Frankly pun tahu niat Drake Joachim. Ia mengambil pisau pemotong roti di meja, lalu memainkannya sebentar. Lalu, dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti mata Joachim, pisau sudah menancap di moncong pistolnya dan menutupi lubangnya. Setelah itu, Frankly pun duduk, sedangkan Joachim berdiri menatap pistolnya, lalu menatap Frankly yang telah duduk. Ia pun bertanya, "Bagaimana bisa begitu cepat?" Frankly pun tersenyum, lalu tertawa sembari menjawab, "Bagi kalian, peluru lebih cepat. Namun, bagiku, peluru masih terlalu lambat dibandingkan gerakanku, atau apapun yang aku gunakan untuk melempar." Joachim yang masih berdiri tidak percaya itu, kembali bertanya, "Engkau masih teramat muda untuk menjadi pelindung negeri. Siapakah engkau sebenarnya?" Frankly pun kembali tertawa karena lucu mendengar pertanyaan Joachim. Ia pun menjawab, "Kalian mencari dan ingin membunuhku, sedangkan kalian tidak tahu aku. Bukan itu patut untuk ditertawakan?" Hahaha. Joachim pun diam. Apa yang dikatakan Frankly itu benar. Semua negara yang pernah berperang di utara ingin membunuh pelindung negara raja para dewa perang. Namun, mereka tidak pernah melihat orangnya. Frankly pun melirik jamnya, lalu berkata, "Engkau tidak bisa membunuhku, maka sekarang kau ikut aku." Setelah kata-kata itu berakhir, tangan Frankly pun sudah memukul titik tertentu di tubuh Joachim hingga ia hanya merasakan sentuhan kecil, namun membuatnya lemah dan kehilangan kesadarannya. Frankly pun menyeret tubuh Joachim ke lantai 1 dan membawanya ke taman belakang. Dengan satu gerakan ringan, tubuh Frankly pun melayang melewati tembok sambil membawa tubuh Joachim yang tinggi besar, khas orang-orang dari Eropa. Ia pun menyeret tubuh Joachim sepanjang sisi luar tembok rumah dari mana tadi Frankly masuk. Frankly pun berdiri di sisi jalan, sedangkan tubuh Joachim ditinggal di sisi tembok. Semua mobil pun yang Frankly kenal mendekat. Lalu, Frankly pun membuka pintu bagasi mobil, mengambil dan memasukkan tubuh Joachim ke dalamnya. Frankly memasuki mobil dan duduk di kursi penumpang, lalu bertanya pada pelayan yang menjemputnya, "Apakah semua sudah siap?" Pelayan pun mengangguk sembari menjawab, "Semua sudah siap, Tuan. 2 jam lagi kita sudah bisa berangkat." Frankly tersenyum meminta pelayan mengemudikan mobilnya. Mobil yang dikemudikan pelayan mengarah ke utara dari kediaman Joachim. Tak lama karena jalanan sepi, mobil pun memasuki sebuah gerbang perumahan yang hanya ada beberapa rumah di dalamnya, semacam townhouse. Di sebuah rumah yang lampunya masih menyala mobil parkir, lalu beberapa orang longsor keluar dan mengikuti perintah pelayan tadi mengeluarkan Drake Joachim dari bagasi, mengikat dan membungkam.
mulutnya, lalu dimasukkan ke dalam karung besar yang berisi baju-baju. Di luar garis batas, kadang mata uang tidak berlaku. Jual beli masih dilakukan dengan sistem barter. Baju-baju yang dibawa sebagai alat barter untuk membeli sayuran, rempah-rempah, obat-obatan, dan apapun yang berguna dan bisa menghasilkan uang nanti, maka mereka akan membelinya. Setelah memasukkan tubuh Joachim ke dalam karung dan memasukkan baju-baju, sekilas karung itu seperti karung berisi baju. Franklin pun tersenyum melihat cara kerja orang-orang Longsol ini. Mereka memang bisa diandalkan dalam hal-hal seperti ini. Berbeda dengan militer yang memiliki ciri khas dalam potongan rambut dan bentuk tubuh yang tegap. Sedangkan orang-orang Longsol, mereka seperti rakyat biasa yang bekerja demi negara tanpa mengharapkan balasan apapun. Sepatutnya negara lebih menghargai mereka dan memberikan penghargaan yang layak untuk mereka. Aku akan melakukannya, pikir Franklin, dengan memberikan mereka penghargaan dan memberikan jaminan pada keluarga mereka yang ditinggalkan kalau mereka gagal dalam tugas. Setelah semua siap, beberapa perempuan pun keluar mengenakan celana jeans dan jaket tebal. Pelayan pun membawa jaket untuk Franklin dan sebuah topi khas. Orang-orang di garis batas menyerahkannya kepada Franklin sembari berkata, "Tuan, engkau kenakan ini. Setidaknya bisa menahan dingin." Franklin pun menerimanya sambil tersenyum. Ia tahu pakaian ini bisa menutupi jati dirinya di mata para penjaga yang akan mereka lewati. 2 mobil meluncur di jalanan. Franklin dan pelayan duduk di belakang memegang karung-karung. Beberapa pintu penjaga dilewati. Pintu terakhir di garis batas. Mobil dihentikan penjaga sambil berteriak bertanya, "Apa yang kalian bawa keluar sekarang?" Para wanita pun menjawab, "Sersan, hanya baju-baju bekas dan beberapa selimut yang petani pesan kemarin." Penjaga pun mencoba memeriksa barang bawaan dan menusuk-nusuk dengan bayonet di ujung senjata mereka. "Tuan, kami mohon jangan menggunakan pisau. Jika baju bekas itu bertambah rusak karena ditusuk-tusuk, bukankah kami akan menderita kerugian?" kata wanita tua yang ikut sambil menyerahkan 1 ikat uang kertas pada sersan yang memimpin pemeriksaan itu. Sersan muda itu pun tersenyum sembari berkata, "Bibi, engkau sangat pengertian. Ada berapa orang yang keluar pagi ini?" tanyanya. Wanita tua pun menjawab, "Ada 3 wanita dan 5 laki-laki." Franklin bingung mendengar 5 laki-laki. Bagaimana mereka kembali nanti saat laki-laki kurang? Namun, ia diam saja. Sersan pun memberikan surat izin dan memerintahkan gerbang untuk dibuka. 2 mobil meluncur keluar dari gerbang menuju garis batas luar.